Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal Ayo Kita Berlatih 5.2 halaman 213 Matematika kelas 8 SMP, yaitu tentang bab 5 sistem persamaan linear 2 variabel. Kita mulai soal nomor 1. Gunakan tabel untuk menentukan titik impas atau break point dari persamaan berikut. Jadi di sini ada dua persamaan. Persamaan C sama dengan 15X tambah 150 dan P sama dengan 45X. Begitu juga B, begitu juga C. Nah, sekarang kita langsung jawab. Jadi ini sudah ada tabelnya. Jadi ini sebenarnya ini kosong semua. Ini kosong. Kita akan isi sesuai dengan persamaan yang ada. Mencari C dulu. Jadi ini kita bikin tabel. Pada kolom bagian atas kita isi dengan nilai X, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian baris kedua adalah C ini, dan yang ketiga adalah P ini, berapa nilainya nanti. Nah, sekarang kita akan ganti dari mana ini 150. Ini berasal dari nilai C kalau X-nya diganti 0. Jadi kita baca di sini 15X artinya 15 kali 0. 15 kali 0 itu 0. 0 tambah 150, 150. Sehingga di sini ini kita tuliskan 150. Kemudian untuk nilai P yang di bawah. P ini persamaannya sama dengan, atau rumusnya ini 45X. Artinya 45 kali X. Kalau X-nya kita ganti 0, berarti 45 kali 0. 45 kali 0 itu kan 0. Sehingga nilai P di sini 0. Misalnya lagi, kalau X-nya kita ganti 1, berarti di sini untuk C, 15 kali 1, 15. 15 tambah 150 sama dengan 165. Kita tulis di sini. Sekarang nilai P. Kalau P kita ganti X ini dengan 1, berarti kita baca 45 kali 1. 45 kali 1 adalah 45. Kita tulis di sini. Sehingga di sini kita tulis 45. Misalnya lagi, kalau X-nya 2, berarti di sini kita ganti X dengan 2, 15 kali 2. 15 kali 2, 30. 30 tambah 150 sama dengan 180, kita tulis di sini. Begitu juga untuk P, yaitu 45 kali 2. 45 kali 2, 90, kita tulis di sini. Dengan sendirinya kita isi seluruhnya sampai kepada seluruhnya diisi. Misalnya 5 lagi di sini, 5. Berarti 15 kali 5 tambah 150 sama dengan 225. Begitu juga nilai P-nya. Kalau ganti ini 5, berarti 45 kali 5. 45 kali 5, 225. Disinilah yang dimaksud kita dapatkan titik impas. Jadi inilah pada waktu nilai C dan P sama, yaitu di 225. Ketika X-nya sama dengan 5. Sehingga kita tulis titik impasnya adalah 5,225. Jadi kita cari bilangan yang sama nilainya, yaitu pada waktu X-nya sama dengan 5. Sekarang B. Jadi B, rumusnya di sini C sama dengan 24 X tambah 80. Dan P rumusnya 44 X. Kita mulai ganti X-nya dengan 0. Berarti di sini dibaca 24 kali 0, 0. 0 tambah 80, 80. Sehingga sini kita isi dengan 80.
Kemudian P sama dengan 44 kali 0. 44 kali 0, 0. Sehingga di sini kita isi 0 untuk nilai P. Begitu juga 1. Kita ganti di sini 1 berarti 24 kali 1. X-nya kita ganti 1, 24 kali 1, 24. 24 tambah 80, 104. Nah, kita tulis di sini. Sedangkan di sini kalau X-nya kita ganti 1 berarti 44 kali 1 sama dengan 44. Begitu seterusnya. Nah, nanti kita temukan nilai yang sama untuk C dan P, yaitu di sini. Pada waktu X-nya sama dengan 4. Coba kita uji. 24 kali 4 tambah 80 sama dengan 176. 44 kali 4 juga 176. Nah, disinilah berada titik yang sama, sehingga di sini titik impasnya adalah 4,176. Kita pindah pada bagian 1C. Di sini persamaannya adalah C 36X tambah 200 dan P 76X. Kita seperti biasa bikin tabel terdiri 3 kolom. Pada bagian kolom di atas kita isi dengan angka, yaitu nilai X, angka 0 sampai 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian C ini kita cari pada waktu kita ganti X-nya. Misalnya kalau X-nya diganti 0 berarti 36 kali 0. 36 kali 0 itu 0, 0 tambah 200, 200. Sehingga di sini kita isi 200. Kemudian nilai P berarti 76 kali 0, 0. Nah, begitu seterusnya. Kita isi satu persatu sampai dengan X-nya adalah 6. Kita akan temukan nilai C dan P itu sama pada waktu X-nya sama dengan 5. Yaitu di sini 380. Jadi 36 kali 5 tambah 200 sama dengan 380. Sama halnya kalau P-nya juga, kalau kita ganti X-nya dengan 5, 76 kali 5 juga dapat 380. Sinilah titik impasnya, yaitu 5,380. Soal nomor 2. Pasangkan dua sistem persamaan berikut dengan 3 grafik A, B, C di bawahnya. Kemudian gunakan grafik untuk memperkirakan selesaiannya. Jadi kalau bagian A ini gambarkan dalam grafik kartesius, maka gambarnya seperti pada gambar di samping ini. Sekarang disuruh cari selesaiannya, yaitu kita cari titik temunya ini. Titik temunya yaitu di sekitar 2,6. Jadi X-nya 2, Y-nya 6. Jadi 2,6. Ini perkiraan saja ini. Kemudian untuk disuruh selesaiannya kita cari titik temunya garis ini, yaitu berada di ini dulu, C dulu, berada di 3, jadi ini 3, negatif 1. Inilah selesaian bagian C. Untuk gambar B seperti ini. Kita cari selesaiannya, kita cari titik temunya, berarti 6 dengan 7. Di sini 6, ini 8, berarti ini kan 7 ini. Berarti 6,7. Inilah selesaian daripada bagian B. Jadi ini gampang sekali. Kita tinggal mencari titik temunya ini garis. Baru kita baca nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, macam ini. Pindah soal nomor 3. Tentukan selesaian dari sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan gambar grafik. Jadi langkah pertama kita bikin nilai XY. Kita bikin tabel dulu. Baru cantumkan sini X, Y. Sekarang kita untuk di atas dulu, kalau X-nya ini kita ganti 0,
Kalau X-nya kita ganti 0 ini berarti dibaca 2 kali 0. 0 tambah 9 berarti Y-nya 9 kita taruh di sini. Nah, sekarang kalau X-nya kita Y-nya ini kita ganti 0 di sini, 0. Nah, berarti X-nya negatif 4/2. Nah, ini harus negatif 4/2. Nah, sekarang untuk di bagian bawah lagi untuk ini, kalau X-nya ini kita ganti 0, ini 0 berarti Y-nya sama dengan 6 kurang 0, 6 berarti Y-nya 6 di sini. Kalau Y-nya 0 kita ganti di sini berarti X-nya sama dengan 6 juga. Jadi kalau Y-nya 0 ini, supaya 0 maka di X-nya harus 6 karena 6 kurang 6, 0. Nah, sekarang setelah kita temukan titik koordinat masing-masing persamaan, kita letakkan di grafik kartesius. Mulai warna merah dulu bagian atas, ini 0,9 di sini, dan negatif 4,5,0. Nah, di sini baru hubungkan garis. Jadi inilah garis untuk persamaan pertama. Persamaan kedua 0,6 kita letakkan, ini 0,6 dan 6,0. Nah, ini hubungkan garis. Nah, sekarang kita lihat titik temunya. Kita lihat titik temunya itu ada di berapa itu? Negatif 1,7. Inilah selesaiannya, yaitu negatif 1,7. Oke, pindah bagian B. Kita bikin tabelnya dulu. Tabel. Isi XY. Kemudian kita isi di sini 0, ganti 0. Kalau 0 di sini berarti, jadi kalau 0 di sini berarti Y-nya negatif 4. Kalau Y-nya 0 di sini, berarti di sini negatif 4 juga ya. Kemudian ini, kalau X-nya 0, ini yang ini. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 4. Nah, di sini kalau Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan negatif 6/2/3. Sekarang kita gambar masing-masing persamaan, mulai dari 0,-4. Nah, 0,-4 itu kan di sini. X-nya 0, Y-nya negatif 4. Kemudian negatif 4,0 sekitar sini. Nah, kita hubungkan garis. Nah, inilah garisnya. Sekarang persamaan kedua, 0,4. 0,4 itu ada di sini, 0,4. Nah, di sini 0,4. Kemudian negatif 6/2/3,0. Negatif 6/2/3 ini menghampiri negatif 7 ya, sekitar sini. Nah, menghampiri negatif 7. Kita temukan hubungkan garis. Nah, sehingga di sini ada titik temu. Titik temu itu berada di negatif 5,1. Jadi ini negatifnya hilang, yaitu positif karena di sini positif 1. Inilah selesaian daripada bagian B. Pindah bagian C. Jadi ini sudah dibikin memang tabelnya, tinggal kita isi. Kalau X-nya 0, berarti ini 2 kali 0, 0. 0 tambah 5 berarti Y-nya 5. Sekarang kita ubah lagi. Kalau Y-nya ini 0, kita taruh di sini, Y-nya 0. X-nya berapa? Yaitu X-nya negatif 2,5. Jadi kita ganti negatif 2,5 ini pasti Y-nya 0. Untuk persamaan berikutnya, kalau X-nya 0 berarti Y-nya negatif 1 karena 1/2 kali 0 itu 0. 0 kurang 1 negatif 1. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya negatif 1. Sebaliknya kalau Y-nya 0 berarti X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita gambarkan. Mana gambarnya? Kita cari titik 0,5 berada di sini, sudah ada ini 0,5. Kemudian negatif 2,5,0. Negatif 2,5 berarti antara 2 dan 3 di sini. Kita hubungkan garis.
Inilah garis daripada persamaan pertama. Persamaan kedua 0,-1 ini sudah ada titik merah. Kemudian 2,0, nah ini hubungkan garis. Nah ini lihat titik temunya, nah, warna hijau itu berada di -4, -3. Inilah selesaiannya 3D. Ini sudah ada tabelnya, tinggal kita isi. Kalau X-nya 0, Y-nya -7. Jadi kalau kita ganti ini X 0, berarti Y-nya harus -7. Kalau Y-nya 0, harus X-nya 7. Berikutnya lagi, kalau X-nya 0, Y-nya harus 5. Kalau Y-nya 0, Y-nya 0 kita ganti di sini, maka X ini harus 10. Jadi 0,5 kali 10, 5 tambah 0, 5. Nah, sekarang kita letakkan titik koordinatnya. Mulai dari di atas, nah ini sudah ada, ini dan ini, tinggal kita hubungkan garis. Nah, sudah ada garisnya. Kemudian di bawah 0,5 berarti sekitar sini. Ini warna merah, dan 10,0 sekitar sini. Nah, 10,0 ini kita hubungkan garis. Nah, sudah ada garisnya. Sekarang titik temunya kita lihat, yaitu di 8,1. Nah, itulah selesaiannya. Itulah bahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.